Halo anak-anak, selamat pagi, salam sehat buat kita semua. Tetap semangat belajarnya ya. Baik, kembali bertemu dengan Bapak Erik Iskandar Tambun pada pertemuan kedua. Pada pertemuan kedua ini kita masih tetap mempelajari teks deskripsi ya, khusus kelas 71 sampai 73. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas secara sederhana apa itu teks deskripsi, bagaimana cara menuliskan teks deskripsi. Nah, sekarang kita lanjutkan materi kita tentang teks deskripsi. Nah, Bapak ingatkan kembali bahwa teks deskripsi itu adalah teks yang menggambarkan secara jelas objek, tempat, ataupun peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan dalam teks tersebut. Kembali Bapak tekankan bahwa objek yang dideskripsikan itu bukanlah hanya orang, tetapi bisa suatu peristiwa, bisa ungkapan hati, bisa juga tempat-tempat tertentu, bisa juga ruangan, dan tentu banyak hal yang bisa dideskripsikan. Tetapi dalam mendeskripsikan objek itu, kita harus melibatkan panca indera kita untuk bisa menggambarkan objek itu, sehingga pembaca juga seolah-olah atau seakan-akan bisa merasakan apa yang sedang dirasakan si penulis. Nah, itu mengenai teks deskripsi. Kita masuk kepada ciri-ciri teks deskripsi. Jadi ciri-ciri teks deskripsi ini Bapak sederhanakan menjadi 5. Jadi yang 5 ini sudah mencakup ke dalam bagian-bagiannya. Ciri-ciri yang pertama adalah menggambarkan ataupun melukiskan sesuatu. Mungkin pada ciri-ciri pertama ini masih sama seperti definisi dari teks deskripsi ya. Menggambarkan atau melukiskan sesuatu objek ya. Tentu menggambarkan objek ini kita mengandalkan pilihan kata yang tepat sehingga si pembaca benar-benar bisa merasakan atau seakan-akan merasakan apa yang sedang kita rasakan melalui pelibatan panca indera di dalam teks deskripsi yang kita buat. Nah, yang kedua melibatkan kesan indera gambaran objek jelas ya. Melibatkan kesan indera. Sama misalnya kalau kita pergi ke Danau Toba, maka tentu ketika kita berada di Danau Toba, tentu panca indera kita ini semua bisa kita libatkan. Nah, misalnya ketika kita di sana, kita bisa mengatakan kesan yang kita lihat bahwa danau itu sangatlah indah. Ketika kita mengatakan danau itu indah, maka otomatis panca indera, indera penglihatan itu sudah terlibat di dalamnya. Kemudian ketika misalnya kita menuliskan kalimat udara di sana sangatlah segar dan badanku hampir menggigil ketika bangun pagi. Nah, di sana juga sudah ada indera peraba. Kalau mungkin kita ingin mengambil indera pengecap, makanan khas yang saya temukan di Danau Toba itu sangatlah lezat, bisa menggetirkan lidah. Makanan-makanan yang ada di sana tentu tidak akan pernah saya dapatkan di tempat lain. Nah, itu juga sudah melibatkan indrawi kita, yakni indera pengecap. Nah, apapun kesan yang kita dapatkan di dalam objek itu, mari kita libatkan panca indera kita, sehingga orang yang membacanya juga seolah-olah bisa merasakan apa yang sedang kita rasakan. Yang ketiga, membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri. Bagaimana caranya kita bisa membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri? Yakni dengan pilihan kata yang tepat. Pilihan kata yang kita gunakan itu bisa dipahami oleh si pembaca. Sehingga isi yang kita tuangkan ke dalam teks deskripsi itu bisa dipahami dan bisa seakan-akan dirasakan lewat indrawi yang kita libatkan dalam penggambaran objek tersebut. Yang keempat, bahasanya harus baku dan ilmiah. Bahasa baku itu tentu bahasa yang baik dan benar dalam ejaan bahasa Indonesia. Nah,
bahasa yang digunakan pada teks deskripsi itu tidaklah boleh menggunakan bahasa sehari-hari atau bahasanya bebas. Bahasa yang kita gunakan itu harus baku, harus ilmiah. Itu makanya dikatakan bahwa pilihan kata yang tepat itu akan bisa mengantarkan pembaca atau pendengar seolah-olah merasakan seperti yang sedang kita rasakan. Maka untuk itu, setiap teks deskripsi yang kita tuliskan harus menggunakan bahasa yang baku dan ilmiah. Bahasa yang ilmiah itu tentu menggunakan pilihan kata yang tepat, ya. Kata-kata yang ilmiah, contohnya seperti kalau di biologi itu sering dikatakan xilem, phloem, itu juga bisa disebut bahasa-bahasa ilmiah, ya. Nah, yang terakhir yaitu menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci. Nah, yang paling penting dari ciri-ciri ini, kita harus bisa menjelaskan ciri-ciri objek secara terperinci. Bagaimana kita bisa menjelaskan ciri-ciri objek itu? Itu bisa kita jelaskan apabila objek itu memang benar-benar kita kenali, benar-benar sudah kita alami ataupun kita pahami. Contoh sama hal, kalau Bapak pernah pergi ke Danau Toba, saya menceritakan bagaimana pengalaman saya kepada seseorang. Sementara seseorang itu belum pernah merasakan secara langsung bagaimana indahnya Danau Toba. Tentu apabila dia mengambil pengalaman yang saya rasakan, tentu dia tidak akan pernah bisa menjelaskan ciri-ciri objek itu secara terperinci. Kenapa? Karena dia belum pernah merasakan secara langsung. Itu sebabnya kalau kita ingin menuliskan sebuah teks deskripsi, objek yang akan kita deskripsikan itu harus sudah kita alami atau memang benar-benar kita kenali, sehingga objek itu bisa kita deskripsikan secara jelas. Nah, jadi anak-anak kami, jika ingin menuliskan sebuah teks deskripsi, alangkah baiknya objek yang akan kita deskripsikan itu sudah kita alami sendiri atau benar-benar kita kenali, kita pahami ciri-cirinya, semua bagian-bagiannya kita pahami, sehingga dalam pendeskripsian objek kita bisa memaparkannya secara detail. Nah, itu dari ciri-ciri teks deskripsi. Kita lanjutkan jenis teks deskripsi itu ada 3. Yang pertama, teks deskripsi subjektif. Kenapa dikatakan teks deskripsi subjektif? Karena teks yang dituliskan itu menggambarkan objek berdasarkan kesan-kesan yang didapatkan secara pribadi. Tentu kalau Bapak pergi ke Danau Toba, anak-anak pergi ke Danau Toba, kesan yang saya dapat dan yang kamu dapatkan di tempat yang sama akan mendapatkan kesan yang berbeda. Sehingga ketika kamu mendeskripsikan Danau Toba, Bapak mendeskripsikan Danau Toba, tentu akan terjadi kesan dan pesan yang berbeda. Itu makanya dikatakan teks deskripsi itu sifatnya subjektif, karena mengandalkan kesan yang didapatkan secara personal atau secara pribadi. Nah, yang kedua, teks deskripsi spasial. Nah, teks deskripsi spasial ini adalah teks yang mendeskripsikan objek, yakni suatu ruangan atau tempat. Jadi yang dideskripsikan itu adalah boleh ruangan kelas, boleh kamar tidur, boleh juga ruang tamu. Nah, teks deskripsi spasial ini adalah menggambarkan suatu objek di mana objeknya itu sudah ditentukan, yakni suatu tempat atau lebih tepatnya secara khusus ruangan, ya. Nah, itu dia untuk spasial. Jadi dia menggambarkan objek itu sejelas mungkin. Mungkin kalau dia menggambarkan kamar tidurnya, bagaimana kamar tidur itu? Berapa luasnya, berapa panjangnya? Bagaimana kamu merasakan kenyamanan di dalam kamar tidurmu? Itu adalah teks deskripsi spasial. Yang ketiga, teks deskripsi objektif. Nah, ini bertolak belakang dengan teks deskripsi subjektif. Kalau dikatakan objektif, objektif itu artinya apa adanya, sesuai dengan yang sebenarnya. Jadi, teks deskripsi objektif ini biasanya dipakai untuk menggambarkan suatu objek sesuai dengan yang sebenarnya. Jadi misalnya peristiwa atau kejadian yang akan kita deskripsikan itu harus sesuai seperti
yang terjadi. Itulah teks deskripsi objektif. Jadi perbedaannya dengan subjektif tadi, subjektif itu mengandalkan kesan-kesan yang didapatkan secara pribadi, sementara teks deskripsi objektif itu menggambarkan suatu objek itu apa adanya, sesuai dengan kenyataan. Artinya tidak bisa dikurang-kurangi ataupun dilebih-lebihkan. Itulah teks deskripsi objektif. Nah, ketika anak-anak ingin menuliskan teks deskripsi, silakan kamu pilihkan. Kamu ingin memakai teks deskripsi subjektif, atau teks deskripsi spasial, ataupun teks deskripsi objektif. Nah, kalau kita ingin menggambarkan suatu ruangan tadi, tempat seperti rumah, itu tentu sudah masuk kepada teks deskripsi spasial. Tapi kalau kita ingin mendeskripsikan suatu objek berdasarkan kesan yang kita dapatkan, termasuk itu orang, untuk mendefinisikan dia baik tidaknya, itu bisa masuk kepada teks deskripsi subjektif. Tetapi teks deskripsi objektif tentu ini lebih akurat, karena yang kita pakai itu adalah bahasa-bahasa yang menggambarkan objek secara terperinci dan sesuai dengan yang sebenarnya. Nah, jadi ada 3 jenis teks deskripsi yang kita pelajari pada kesempatan ini. Nah, untuk pertemuan kedua ini, Bapak tidak memberikan item-item yang ada pada slide ini, semua kamu pindahkan ke dalam catatanmu, karena semua sudah Bapak rangkum menjadi bagian-bagian yang sangat penting dalam teks deskripsi. Yang terakhir kita mempelajari informasi penting dalam teks deskripsi. Apa informasi penting dalam teks deskripsi itu? Yang pertama, untuk mendapatkan informasi penting itu kita harus membaca keseluruhan teks deskripsi. Bagaimana kita bisa mendapatkan hal-hal yang penting dari sebuah teks deskripsi kalau kita tidak membaca secara keseluruhan? Nah, membaca secara keseluruhan ini tentu bukan hanya membaca, tetapi kita benar-benar membaca mulai dari awal sampai akhir, ya. Itu makanya dikatakan membaca keseluruhan. Tidak boleh membaca itu sepenggal-sepenggal. Jadi kita membaca secara seksama. Yang kedua, setelah kita membaca keseluruhan teks, kita harus bisa memahami isinya. Memahami isi teks deskripsi itu apabila kita memang membaca dengan sungguh-sungguh. Ketika kita membaca dengan sungguh-sungguh, tentu kita akan dapat memahami isi dari teks deskripsi tersebut. Setelah kita paham, kita harus menemukan ide pokok setiap paragraf dalam teks deskripsi. Jadi kita bisa menemukan inti paragraf setiap paragraf yang ada dalam teks deskripsi itu. Kalau kita sudah menemukan ide pokoknya, tentu hal-hal inti dari setiap paragraf yang disampaikan si penulis sudah bisa kita pahami, sudah benar-benar kita ketahui. Jadi, untuk mendapatkan informasi penting dalam teks deskripsi, ada 3 cara yang dilakukan. Dibaca secara keseluruhan, setelah dibaca dipahami, kemudian ambil ide pokok dari setiap paragraf. Kemudian kita simpulkan apa yang menjadi informasi yang dituangkan ke dalam teks deskripsi tersebut. Nah, sampai di sini pertemuan kita pada modul yang kedua. Bapak harap apapun yang Bapak jelaskan tadi bisa kamu pahami. Apabila ada yang kurang jelas, silakan kamu tanyakan kepada Bapak melalui WA atau bisa ditelepon. Nah, tugasnya silakan kamu salin apa yang ada pada slide ini atau pada modul yang akan Bapak bagikan nanti di WhatsApp. Silakan kamu salin ke buku catatanmu. Karena yang Bapak jelaskan ini semua sudah Bapak sederhanakan sesederhana mungkin dan sejelas mungkin. Jadi semua ini adalah poin-poin yang sangat penting kamu tuangkan ke dalam catatanmu sebagai modal kamu memahami teks deskripsi itu. Sampai di sini pertemuan kita. Salam sehat, tetap semangat belajar.